Meluncur ke TKP. Siap, 86. Kami dari Satlantas Polres Bengkulu hari ini akan melaksanakan hunting patroli untuk menindak para pengendara yang melanggar di jalan protokol ini. Untuk GPM persiapan apabila menemukan pelanggaran melawan arus atau tidak menggunakan helm, silakan Pak dihentikan. Kita lakukan pemeriksaan. Ketika kami berpatroli di daerah Panorama, kami mendapati seorang bapak-bapak yang mengendarai motor tidak menggunakan helm. Aduh, selamat pagi. Bapak, sini Pak. Bapak sini Pak. Bapak dari mana mau ke mana? Baru ganti oli dari sekolah tadi. Dari sekolah. Kalau kita nggak pakai helm, memang kita Mohon maaf, Bapak ya. dinas di mana? Di SMP inilah. Guru. Iya. Bapak guru. Nah, aduh Bapak, sekarang seperti ini Pak ya. Bapak adalah seorang guru. Ya Pak ya, mohon maaf. Memang kita sadar memang salah. Nah, ya memang sadar Bapak. Bapak menyadari kesalahan Bapak. Ya, ya. Nah, Bapak seorang guru. Bapak seharusnya mencontohkan kepada kami lah ya Pak. Kami, jadi Bapak sebagai orang tua kami dan masyarakat lainnya, Bapak menggunakan baju. Itulah terlalu agak kerennya tadi. Dari luar orang lagi TO, ganti oli bentar, mau pulang ke sekolah lagi. Iya, maupun kayak gimana pun jaraknya, mau sedekat apapun jarak Bapak tempuh, Bapak harus pakai helm. Ya. Memakai helm itu sangat mudah dan bermanfaat sekali menjaga kepala dari benturan pada saat terjadi kecelakaan. Bapak punya surat-surat? Ya, ini itulah suratnya di rumah pula. Nah, Bapak nggak punya SIM? SIM ada. SIM-nya ada? Di ini, di apa, di Beni sini. Iya. Ini motor anak gadis. SNK-nya sama anak gadis. Iya, Bapak sekarang nggak bawa surat-surat juga? Kalau SIM ada, saya SNK-nya. Bisa saya lihat SIM-nya? Ya. Nah, lihat dulu SIM-nya. Musibah. Ya, lebih musibah lagi kalau terjadi apa-apa. Nah, itu lebih musibah lagi, Pak. Si pengendara ini tidak membawa STNK, padahal itu wajib untuk dibawa pada saat berkendara. Maafkan malu saya. Ya, kalau dari kami pasti kami maafkan, Pak. Ya. Pasti, cuma dari kedinasan kami, ini adalah tanggung jawab kami, Pak. Menindak pelanggar yang tidak menggunakan helm, gitu. Ya, Pak ya. Jadi sekarang Bapak saya tindak ya, saya tindak dan saya kasih surat tilang. Biasanya bisa bayar tempat itu gimana? Gimana, Pak? Ngomongnya Katanya sama bisa saya. bayar di bank apa di mana itu? Bayar di tempat, kata Bapak saya bayar di tempat, Ya, maksudnya bayar di gimana? tempat itu maksud saya bayar, kalau ada bank katanya langsung aja bayar di bank, bukan Nah. bayar di tempat itu bukan. Iya. Ya. Nggak ngerti juga. Baru Nah, sekali jadi ini. seperti ini, Bapak. Iya. Itu bukan bayar di tempat namanya, Pak. Ya. Ya. Itu kami berlakukan e-tilang, Pak. Nak tahu Bapak e-tilang? Elektronik tilang, Oh, Pak. iya. Jadi Bapak membayar denda, semua denda kesalahan Bapak itu di bank. Kami kasih kode namanya Pak ya. Nanti kami bisa lawan melalui aplikasi, baru Bapak bisa bayarkan dendanya ke bank. Seperti itu, Pak. Setelah kami jelaskan, pengendara ini belum paham dan baru pertama kali dia ditilang. Akhirnya pengendara ini memilih untuk mengikuti sidang tilang. Helmnya memang nggak bawa. Helmnya ada, Pak? Emang nggak bawa, memang saya dari sekolah ini. Bapak dari sekolah, ada nggak yang bisa disuruh ditelepon suruh antarkan helm ke sini? Gimana, Pak? Bapak maunya gimana? Kawannya nanti pulang pakai helm. Ya. Nah, coba Bapak pasang dulu helmnya. Anak-anaknya berapa? 3. 3. Masih tinggal sama Bapak? Nah, sekarang seperti ini. Ngelihat nggak anak Bapak memakai helm atau gimana kalau pergi-pergi? Ya, bawa helm. Bawa helm. Bapak nggak malu sama anak Bapak sendiri? Itulah kalau tahu. Gitu. Bapak nggak malu sama anak Bapak sendiri? Anak Bapak aja pakai helm. Masa sebagai orang tua Bapak nggak bisa pakai helm? Jadikan efek jerah, Pak ya, dari yang telah Bapak lakukan dan apa yang kami tindak untuk Bapak ya. Seperti tilang ini, jadikan efek jerah. Gitu, Pak ya. Oke, Pak? Boleh dibilang pengalaman. Ya, pengalaman. Kalau nggak itu nggak bakal tahu, Pak. Nggak bakal paham. Kami mengimbau kepada masyarakat agar menjaga keselamatan diri kita masing-masing pada saat berkendara demi keluarga di rumah yang kita sayangi.
masih di daerah yang sama, kami mendapati salah satu pengendara yang tidak menggunakan helm lagi. Bu, sini Bu. Parkirin motornya dulu. Oke, nah standarin Bu. Selamat pagi, Ibu. Tahu Ibu diberhentiin karena apa? Tahu. Ibu nggak sadar. Ibu diberhentiinnya karena apa? Sadar nggak karena apa Ibu diberhentiin? Oh, iya. Ibu pakai helm. Iya. Nggak pakai helm Ibu. Kenapa helmnya nggak dipakai? Tadi buru-buru, Pak. Buru-buru. Dari mana memang? Dari belakang kola. Dari belakang kola? Iya, dari belakang puskesmas. Mau ke? Buru-buru itu bukan alasan karena memakai helm itu tidak memakan waktu yang lama. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu. Ibu menganggap itu dekat atau jauh? Dekat. Dekat. Karena dekat Ibu nggak pakai helm. Itu unsur sengaja atau tidak sengaja Ibu nggak pakai helm? Sengaja, Pak. Sengaja. Jujur. Udah paling jujur. Jadi nggak sengaja, lupa seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Kadang nggak ngeh, itu karena ini kan lalu lintasnya rame. Kalau keluarga nggak ada yang ngebut gimana? Jangan mengukur jaraknya Bu ya. Untuk keselamatan Ibu. Pakai helm terus, nggak pernah. Iya, mungkin kalau nggak ada teguran seperti ini ataupun tindakan seperti ini, mungkin nggak ada namanya efek jerak pada Ibu. Dan sekarang saya tanya, surat-surat Ibu ada? SIM sama STNK? SIM sama SNK-nya ada? SIM-nya belum ada. Emang umur Ibu berapa karena Ibu bilang belum ada? Urus saja. Iya, umur Ibu berapa saya tanya? Wah. Setelah kami periksa, ternyata Ibu ini tidak memiliki SIM. Kenapa Ibu nggak ngurus SIM-nya kenapa? Belum ada duitnya. Belum ada uangnya. Emang kenapa? Susah, Pak. Susahnya gimana? Emang Ibu pernah coba? Nah, kenapa Ibu bisa? Pakai utang. Nah, sekarang di sini saya tanya sama Ibu. Kurang informasi juga. Sekarang saya tanya sama Ibu. Ibu bilang itu susah atau kayak gimana? Ibu tahu dari mana? Pokoknya sisinya lapor nunggu tenang. Nah, Ibu sendiri belum coba kan? Nah, makanya Ibu mencoba dulu. Ibu, ya. Iya, iya, Pak. Nah, Maaf, ya. nah, Ibu kalau sadar dengan kesalahan Ibu, cara kita Hilang tapi Pak. Kalau bilang pelajar jadi hukum apa mau? nggak. Sekarang kayak gini, saya tanya sama Ibu nggak punya SIM dan selainnya kan? SNK-nya juga nggak punya. Aduh. Nah, SNK-nya itu, nah sekarang BPKB-nya Ya. ada. coba saya lihat SNK-nya Ibu dulu. Membuat SIM itu mudah dan biayanya tidak mahal. Jadi jangan percaya pada info yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang gini Ibu. Ibu lihat di SNK Ibu. Tanggal berlakunya tanggal berapa? Tahu. Nah, TNKB-nya pun tidak sah Ibu. Ya, SNK-nya pun nggak sah ini. Nah, otomatis kami bakal yang kami tahan Ibu ya, kendaraannya dulu ya. Otomatis kami tahan. Karena apa? Ibu SIM nggak punya, tanda nomor kendaraannya juga nggak berlaku lagi, ya. Ya, Ibu bisa naik angkutan umum dulu atau gimana gitu. Bukannya kami tidak kasihan sama Ibu ini, tapi justru karena perhatian, maka kami tindak agar Ibu ini tidak menjadi korban kecelakaan. Ibu bilang tadi Ibu sering ngantar anak sekolah, ya. Ibu ngantar anak sekolah cuma Ibu nggak memiliki SIM, ya. Jadi otomatis yang kami tahan itu kendaraannya dulu, ya. Biar ada efek jerah sama Ibu, ya. Kalau kami nggak tahan motor Ibu bakal mengulangin lagi. Bukan istilahnya lagi razia lagi. Nah, itu Ibu salah. Memang kami nggak ada razia Ibu, ya. Tapi kami dalam keadaan hunting patroli namanya Bu. Kami berpatroli, ya. Karena pelanggaran Ibu sangat kasat mata. Namanya nggak sengaja juga gitu. Pada saat kami akan memberikan tilang, tiba-tiba Ibu sini dulu, kuncinya. Panggil Lisa. Ibu ini kesal dan pergi meninggalkan kami. Ibu sini dulu, Ibu komparatif ya. Ya makanya kami ajak ngomong baik-baik. Iya, Ibu kita cari solusinya, kita ngomong baik-baik. Nah sekarang saya mau tanya sama Ibu punya anak di rumah. Nah sekarang Ibu nggak kasihan sama anak-anak Ibu seperti itu? Kalau Ibu kecelakaan atau gimana? Anak-anak Ibu udah pada besar. Besar ada. Akhirnya setelah kami memberikan pemahaman, Ibu ini kami tilang dan kami persilakan untuk melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan umum.